Saudara siap dengar firman Tuhan hari ini? Amin ya. Mari buka hati bersama-sama. Saya tidak suka menggurui orang, ya apalagi menghakimi sama sekali enggak. Saya datang untuk sharing saja firman Tuhan. Nah, saya tergerak sekali untuk berbicara tentang 3 kata yang akan saya sorot dari Matius pasal 25. Nah, kita akan sama-sama lihat Matius pasal 25 ya. Bapak Ibu semua, yang belum kenal, saya punya nama Rubin Ong, ya mungkin yang baru pertama kali ketemu, ya saya tinggal di Karawaci, masih bolak-balik juga ke kota Jogja sampai hari ini, sebab saya mentor satu jemaat yang ada di kota itu, sudah sekian puluh tahun saya ada di Jogja, ya jadi until now masih tetap bolak-balik saja ya. Terus kemudian saya bergerak juga di satu yayasan namanya ISRA, Indonesia Sejahtera, yaitu dengan rekan-rekan beberapa minister karena kita punya hati buat generasi. Ya, mimpi saya 30 tahun dari sekarang lah ada penguasa yang memang lahir punya karakter Kristus yang kuat ya. Mimpi kan boleh karena mimpi itu gratis kan. Jadi bermimpilah ya. Enggak artinya ini menjadi dream kita bersama. Saya melihat Indonesia pasti akan mengalami lawatan yang luar biasa ke depan. Sebab saudara setuju atau tidak, di Yesaya 40 sudah dinubuatkan 2700 tahun yang lalu bangsa ini ada di hatinya Tuhan loh. Ya, ini talking about spirit ya. Jadi saya yakin saudara ada di titik profetik yang tidak kebetulan. Isunya kan di mana, bukan di mana orang lahir, tapi bangsa itu lahir enggak di hatinya. Sebab kalau bangsa tidak lahir di hati kita, kita susah ngomong profetik, ngomong apostolik. Ya, sebab kalau kita sadar bahwa Tuhan tempatkan kita dan bangsa ini lahir di hati kita, Tuhan akan pakai kita dengan cara yang luar biasa. Oh iya, mau ngomong Indonesia kurang apa saudara? Wih, alamnya top, sudah. Kekayaan alamnya powerful. Ya, yang orang Ambon pasti tahu. Saya ke Ambon, saya terkejut loh. Ambon itu banyak kapal Jepang dan Korea Selatan bertengger di sana. Ya, ambil ikan, bayar tentunya ya. Karena saya baru tahu luar biasa. Ikan itu lahir di Jepang, gede di Ambon. Saudara mau ngomong Indonesia Timur? Wow, keren. Makanya Cindy Jacob seorang nabi berkata bahwa transformasi ekonomi Indonesia salah satunya lewat dunia kelautan. Waktu Gus Dur mencalonkan diri jadi presiden, itu salah satu agenda kerjanya dia adalah akan push ke lautan. Saya setuju sekali itu ya. Oh iya. Makanya Kus Plus itu sampai nyanyi lagu profetik loh, judulnya Kolam Susu. Itu prophetic song itu. Bukan lautan, hanya kolam susu. Oh iya. Memang Indonesia luar biasa kok, sampai tongkat ditanam jadi tanaman. Tongkat pramuka sudah dicat, ditaruh tumbuh daun loh. Oh no. Tapi problemnya kan pada sumber daya manusianya, ya kan? Makanya alam boleh hebat kalau manusianya tidak boleh berbahaya. Ya, itu nanti peribahasa itu terjadi itu, ayam mati di lumbung padi. Kenapa ayam mati di lumbung padi? Karena kejatuhan padi 2 ton. Tinggal dikasih sambal jadi ayam penyet itu namanya ya. Enggak, kemampuan mengelolanya memang itu. Tapi kita jangan saling menyalahkan, kalau menyalahkan terus lingkaran setan. Ini waktunya gereja bangkit, berperan nyata. Amin. Sebab kata gereja kan eklesia, ekalio, governmental assembly of the city. Pemerintahan kota itu gereja. Ya, nama menunjukkan karakter, pekerjaan dan tanggung jawab. Orang kalau enggak tahu nama, maka karakter tanggung jawabnya enggak berfungsi. Nama kita lain. Makanya saya suka itu nama gereja sidang jemaat Allah. Karena gereja harusnya banyak bersidang menentukan nasib kota dan bangsa. Ya nyanyi bolehlah. Ya di tengah-tengah sidang nyanyi enggak apa-apa. Tapi sekarang ya itu dia. Ya yang penting bersidang, berpikir praktis, strategis buat kota dan bangsa kita. Sebab saya yakin gereja ada untuk memberkati kota dan bangsa. Amin Bapak Ibu. Makanya betul, siapa yang memberkati kota, berkat kota turun dalam hidupnya. Siapa yang memberkati bangsa, berkat bangsa turun dalam hidupnya. Nah saya berdoa GBI Bapindo ini adalah gereja yang suka memberkati kota dan bangsa untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah saya berbicara begini karena ini ada hubungan dengan coba saya sodorkan buat saudara. Ya, saya yakin sekali lagi Indonesia itu tanah yang luar biasa. Dan saudara jangan berpikir kita minoritas Pak. No. Minoritas mayoritas bukan soal jumlah, tapi soal sikap hati. God and I is majority. Amin. Saya sendirian asal bersama Tuhan itu mayoritas. Mayoritas bukan soal jumlah dong, soal sikap hati. Boleh saya tanya pada saudara, pasti tahu jawabannya. Yang menciptakan Indonesia siapa? Tuhan Yesus. Yang memiliki Indonesia siapa? Tuhan Yesus. Kita siapanya Tuhan Yesus? Anak-anaknya. Kalau bapak punya, anak punya enggak? Iya dong. Asal jangan anak tiri maksudnya kan begitu ya. Ya dong kalau bapak punya, anak punya. Jadi itu sikap hati itu. Makanya mayoritas minoritas bukan ditentukan jumlah dong. Sikap hati.
Ini orang ini kayaknya pemimpi di siang bolong ini. No. Udah. Kalau kita hidup dalam anugerah Tuhan, powerfulnya luar biasa. Oke, kita baca ayatnya, karena wajah saudara butuh ayat, saya kasih ayatnya dulu. Coba kita lihat Matius pasal 25, ayat 14 sampai ayat 19. Saya sedikit mengajar, tadi sebetulnya gembala saudara sudah izinkan saya untuk khotbah yang sama, tapi saya bukan tipikal orang yang suka khotbah yang sama. Ya. Jadi kalau 4 session, ya saya khotbah 4 sesi dengan berbeda, walaupun ada connecting tentunya ya. Nah saya akan ajak saudara lihat ayat 14, multimedia boleh ditampilkan. Yang bawa Alkitab itu temanya tentang apa itu, saudara? Perumpamaan talenta, betul ya? Nah yang saya kaget, perumpamaan ini ditutup atau terakhir sebelum Yesus berbicara soal penghakiman terakhir. Matius 24, Matius 25 itu adalah bicara soal akhir zaman. Ada perumpamaan gadis bijaksana, gadis bodoh, ada perumpamaan yang lain. Tapi perumpamaan talenta itu adalah perumpamaan terakhir sebelum penghakiman. Jadi ini very important sekali. Ini pentingnya luar biasa. Ya, bukan saya kemudian mengkasta-kastakan ayat, enggak. Semua ayat sangat penting luar biasa. Tapi saya terkejut perumpamaan ini kok ditaruhnya terakhir sebelum penghakiman. Nah ini berkaitan dengan kita semua. Saya percaya kok hidup ini adalah kepercayaan dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Coba kita baca ayatnya ya. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri yang memanggil hamba-hambanya kita semua dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Saudara percaya semua yang ada pada kita kepercayaan dari Tuhan? Amin. Sebab berpikir praktis, enggak ada yang lahir bawa apa-apa. Semua kita lahir enggak bawa apa-apa. Kalau punya apa-apa itu kepercayaan. Bahkan saya ingatkan, pria yang punya kumis, saudara lahir tidak bawa kumis. Hah? Ada dari bayi, pria yang begitu keluar langsung kumisnya tebal begitu? Oh, enggak. Semua kita lahir tidak bawa apa-apa. Makanya berpikir praktis, kita lahir enggak bawa cincin emas. Ada dari saudara yang lahir bawa celana jin. Hah? Rusak itu kandungan ibu kita ya. Kita lahir enggak bawa apa-apa. Berpikirlah praktis. Kalau kita punya apa-apa itu kepercayaan. Makanya kalau kita tahu titik ini, hidup enggak gampang sombong. Hidup enggak gampang ngomel. Hidup akan gampang setuju dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu? Oh iya dong, kepercayaan. Coba berpikir praktis ya. Pria yang punya istri cantik. Saudara nanti kalau saudara meninggal, istri saudara pasti enggak mau ikut. Tapi kita cinta sejati Pak. Ya cinta sejati. Mati sendiri-sendiri lagi ya. Oh iya dong, artinya kita berpikir praktis. Kadang-kadang saya mengingat ini, hidup ini mau sombong apa saudara. Dan tidak ada yang bisa drive hidup kita loh, termasuk duit. Oh iya, nggak ada. Nggak ada yang bisa coba drive hidup kita dengan kekuatan sendiri. Oke, ayat berikutnya. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Next. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta, ayat 17. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta, ayat yang 18. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Nah yang saya mau katakan saudara perhatikan baik-baik ayat 19. Nah ini dia. Mari baca sama-sama. Gereja yang diberkati Tuhan. 2, 3. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Ini yang saya sebut dengan prinsip responsibility. Ya, hidup ini satu kali akan ada pertanggungjawaban. Oh iya, makanya jangan main-main dengan waktu. Jangan main-main dengan karunia. Jangan main-main dengan apa yang Tuhan percayakan. Nanti satu kali harus bertanggung jawab semua. Dan tidak bisa disogok, tidak bisa main-main belakang, tidak bisa. Ya, itu pertanggungjawaban yang paling jujur dalam kehidupan yang harus kita berikan. Ya, makanya saya kadang-kala berpikir begini, iya ya, kita itu terus harus berpikir kekekalan. Sebab nanti dalam kekekalan, waktunya sendiri-sendiri, pasti kita akan bertanggung jawab. Nah dari ayat-ayat yang kita baca tadi, saya akan coba tarik ada 3 kata di situ yang coba saya sodorkan buat saudara ya. Kata pertama yang harus kita lihat sama-sama munculkan mungkin di ayat yang ke-14 tadi. Ya, ayat yang ke-14, ini dia. Kata pertama adalah kata harta. Tuhan mempercayakan harta. Katakan harta Bapak Ibu. Nah waktu saya selidiki baik-baik, harta di sini enggak ada hubungan dengan duit. Enggak ada hubungan dengan gelar. Enggak ada hubungan dengan fasilitas.
Ternyata kata harta di sini, saya kalau baca Alkitab, saya coba telusuri baik-baik. Kalau perlu cari referensi, bahasa aslinya apa, saya coba belajar ya. Sebab kalau kita sungguh-sungguh banyak belajar, makanya kalau baca Alkitab jangan diam-diam, sukalah bertanya. Sebab kualitas pertanyaan menentukan kualitas jawaban. Kenapa Tuhan menjawab? Karena kita bertanya. Ya, Tuhan tidak menjawab kalau kita tidak bertanya. Kata harta di sini ternyata berasal dari huruf harafiahnya. Itu ditulis dalam bahasa Inggris adalah ini. To begin under, to begin quietly. Saya ulang lagi ya. Harta di sini ternyata harafiahnya adalah sesuatu yang dimulai dari dalam, dari bawah. Sesuatu yang dimulai dari sebuah ketenangan. Ini bicara tentang kekayaan batiniah. Ya, jadi kata harafiah dari kata harta di sini adalah to begin under, to begin quietly. Ya, sesuatu yang memang dimulai dari dalam, sesuatu yang dimulai dari bawah, sesuatu yang dimulai dari sebuah ketenangan. Nah, itu yang disebut dengan harta batiniah. Ya, saya akan tanya pada saudara, saya yakin semua tahu jawabannya ya. Kalau saya bertanya begini supaya saudara sungguh-sungguh menangkap prinsip ini. Menurut saudara, kekayaan yang ada di atas tanah dibandingkan dengan kekayaan yang ada di dalam tanah, itu nilainya jauh lebih besar yang di atas atau yang di dalam? Di dalam. Pemain mining pasti setuju, ya. Yang main minyak pasti setuju, ya. Saya harap Pak Sukandi tidak tersinggung dengan ini ya. Sebab Bapak mainannya ada di atas kan, maksudnya roda, mobil dan sebagainya. No, nggak artinya begini. Kekayaan yang ada di dalam tanah dibandingkan dengan kekayaan yang ada di atas tanah itu jauh lebih besar yang ada di dalam. Misalnya Pak Rubin, emas, berlian, kemudian batu bara, minyak, permata, uranium, dan banyak yang lain ya. Tapi untuk dikeluarkan keluar, itu memang butuh harga yang tidak gampang. Saya kasih contoh saja, bukan isunya bukan itu, tapi memang kekayaan yang ada di dalam, itu dibandingkan dengan yang ada di luar, itu jauh lebih besar yang ada di dalam. Tapi yang di dalam ini memang butuh pengeluarannya, maksudnya dikeluarkannya itu bukan hal yang gampang. Makanya tidak ada alasan bagi kita untuk kita berkata begini, aku ini melayani Tuhan nanti Pak kalau sukses dulu. Sebab isu melayani bukan dari apa yang nampak di luar, apa yang ada di dalam. Sesuatu yang ada di dalam kita. Ya, saya terkejut sekali dengan kira-kira sekian saat yang lalu saya ada di kota Samarinda. Ya, nah, ini kejadian sudah cukup lama. Saya punya seorang rekan, sudah dipanggil Tuhan. Seorang hamba Tuhan, namanya Pak Johan. Ya, namanya Pak Johan. Nama Johan banyak, karena itu berasal dari kata Yohanes kan sebetulnya ya. Orang ini punya pelayanan menurut saya sederhana. Jemaatnya enggak terlalu banyak, 300 orang. Tapi yang mengagetkan saya, semuanya orang gila. 300. Saya beritahu pada saudara, punya jemaat 300 gila. Itu melebihi punya jemaat 10.000 waras. Oh ya, enggak usah dicoba, yakinlah ya. Cuman yang bagus adalah mereka gila yang ngaku gila. Sementara banyak orang gila ngaku waras. Kan enggak enaknya di situ tuh. Nah jadi ini orang-orang ini, saya sampai waktu lihat pelayanannya terkejutnya luar biasa. Sesuatu kalau muncul dari dalam, itu memang powerful loh saudara. Ya, makanya kekristenan sudah tidak perlu main kesan dengan apa yang di permukaan. Semuanya harus dimunculkan inside out, dari dalam keluar. Kekayaan kita ada di dalam, yang setuju katakan amin. Amin Bapak. Oh, yang di dalam ini luar biasa. Kalau saya tarik prinsipnya begini, kerajaan Allah itu bukan yang kita masuki. Kerajaan Allah itu yang memasuki kita. Jangan berpikir kalau sudah ada di gedung gereja dan berkebaktian, berarti sudah masuk dalam kerajaan Allah. Belum tentu. Bukan enggak loh, belum tentu. Pertanyaannya, kerajaan Allahnya ada di dalam kita enggak? Untuk menjadi gaya hidup kita. Saya ulang lagi ya, kerajaan Allah itu bukan yang kita masuki. Kalau yang kita masuki berarti kendalinya di tangan kita dong. Siapa kita? Siapa Rubin Ong? Tapi kerajaan Allah itu adalah yang memasuki kita, ada di dalam. Makanya jangan berpikir kalau sudah masuk gedung gereja berkebaktian berarti sudah masuk ke dalam kerajaan Allah. Belum tentu loh. Pertanyaannya kerajaan Allahnya ada di dalam kita enggak? Memerintah kita enggak? Ya kan? Itu prinsip yang harus kita bangun. Tapi yang saya terkejut Bapak Ibu, ini pelayanan ini 300 orang itu sembuh hampir 220 orang. Tanpa suntik, tanpa pakai jeruji besi, tanpa ditempeleng-tempeleng, orangnya sembuh. Saya diantar alumnusnya situ, ganteng banget.
Makanya jadi orang jangan terlalu ganteng lagi ya. Enggak, ternyata waktu saya ngobrol sama dia, saya tanya begini, kamu itu backgroundnya apa dulu? Kuliah apa? Saya kaget loh, saya mantan orang gila Pak Rubin, saya mundur 3 langkah. Ya dong, ganteng banget, saya terkejutnya luar biasa begini, sembuh total Bapak Ibu. Ahli psikologi, ini saudara yang kuliah psikologi mungkin tahu teori ini ya. Ahli psikologi itu ngomong ini, orang gila itu kayak gelas pecah. Jadi kalau pecah, walaupun pakai lem yang mahal, itu retakannya akan masih kelihatan. Nanti di tengah tekanan suhu tertentu, panas tertentu, pecah lagi loh. Kumat lagi itu namanya. Tapi ini sembuh total. Nikah lagi, sudah punya anak. Nyetir jelas banget, merah berhenti, hijau jalan. Ya maksudnya kan jelas kan. Sementara ada orang waras kan, ya hijau jalan, merah jalan juga ternyata ya. Nah, artinya saya kemudian berkata, wow luar biasa. Sampai saya terkejut, saya kemudian tanya begini, orang ini masuk koran Kompas 4 tahun yang lalu. Tapi sekarang sudah PSW, sudah Tuhan panggil. Dilanjutkan oleh timnya. Luar biasa. Sampai teman saya itu dari luar negeri datang ke situ menangis. Sambil berkata, ini dahsyat ini. Powerful. Saya kemudian tanya begini sama dia. Pak, kenapa Bapak bisa ambil pelayanan begini? Ini yang dia katakan. Semua dimulai dari dalam, Pak Rubin. Saya kemudian menarik prinsip. Oh iya, semua itu kalau dimulai dari dalam, harta yang terpendam ini. Itu powerful Bapak Ibu. Saya coba akan tarik nanti beberapa ayat. Tapi kita lihat Kolose dulu pasal pertama. Saudara jangan berkata begini, Pak saya belum sukses. Saya belum punya posisi. No. Tidak ada alasan. Semua kita harus melayani. Yang setuju katakan amin. Karena ada harta di dalam kita yang luar biasa. Amin Bapak Ibu? Oh iya dong. Oke. Kolose pasal pertama. Gak apa-apa itu alarm kan. Cuman bukan untuk saya turun dari mimbar kali ya, enggak ya. Ya kita baca Kolose pasal pertama 26 sampai 27. Boleh multimedia ditampilkan ya kalau ada infokus. Oke, thank you ya. Saya punya bahasa terbatas tapi saya berdoa Roh Kudus akan terjemahkan ini buat saudara semua, amin. Amin saudara. Udah Kristen itu jangan main kesan-kesan permukaan. Tahu enggak? Anania Safira itu mati karena apa? Karena main kesan. Kelihatannya bagus, kelihatannya hebat, ternyata keropos. Mereka jual tanah, separuh ditahan. Hak mereka dong. Cuman waktu Petrus tanya begini, seginikah yang kamu jual? Iya. Petrus ngomong, kamu dustai roh Tuhan. Tanah itu tidak dijual, tetap milikmu. Kalaupun dijual, tidak perlu dipaksa-paksa untuk memberi. Uang itu milikmu. Cuman kamu jangan dustai roh Tuhan yang ada di dalam. Makanya kalau dalam ini enggak kuat, itu paling bahaya loh. Loh, Anania Safira itu mati karena main kesan. Orang lain lihat hebat dong. Jual tanah, separuh ditahan, separuh diberi, tetap banyak loh itu. Itu kalau orang dunia lihat, orang sekeliling lihat, wih hebat ini memberinya. Ternyata mereka coba menipu dalam tanda petik ya. Karena mereka main kesan saja. Kesannya hebat, ternyata enggak hebat. Saya tuh waktu baca cerita Anania Safira, itu refleksi buat diri saya loh. Saya sekarang enggak mau itu hidup cuman main kesan saja. Jangan. Sudah capek lah. Kalau cuman kita main kesan di permukaan. Enggak akan selesai-selesai. Harus dimulai dari dalam. Sebab harta yang sesungguhnya itu ada di dalam. Tapi saya sadar Pak Lim, untuk eksplor itu keluar, itu butuh harga loh. Yang di dalam itu butuh dibor dalam, butuh perenungan, butuh sebuah konsistensi dalam kehidupan. Harganya enggak murah. Saudara pernah ingat ya peristiwa dunia dikagetkan 33 penambang terjebak di dalam tanah 700 meter ya. Itu saya menangis itu Pak Sugandi. Waktu saya lagi treadmill, lagi lari ya, saya lihat itu saya menangis loh. Bayangkan, itu Sebastian Pinera, Presiden Chile, itu memberi inspirasi yang betul-betul luar biasa. Tapi kenapa memang enggak gampang. Mengeksplor kekayaan yang ada di dalam itu bukan hal yang mudah. Sampai negara Chile kalau enggak salah keluarkan uang 6 miliar US dollar. Ya, sebab Presiden Chilenya ngomong gini, 1 nyawa itu sangat berharga. Aduh, coba ini terjadi di Indonesia. Luar biasa ya. Sayang di Indonesia sih semua mahal kecuali harga diri saja menurut saya. Nah, saya nangisnya begitu tuh. Nyawa berharga luar biasa. Coba, powerful. Tapi memang untuk mengeluarkan yang ada di dalam itu butuh harga yang tidak mudah. Makanya orang Kristen tuh harus eksplor yang di dalam. Kita kadang terlalu fokusnya hanya pada permukaan terus sih. Ribut terus permukaan.
Dalam ini kalau keluar, nggak bisa tertahankan. Ada satu wanita yang dalamnya luar biasa, namanya Agnes Gongsa Bojaksiu. 14 September tahun 1946, dia mengalami terobosan yang di dalam, karena dia melihat surga, dia melihat Yesus. Sejak itu hidupnya tidak pernah sama lagi. Dalam perjalanan dari India ke Tibet, dia mengalami sebuah revival, dia katakan itu. Dalam bukunya yang disebut dengan Rahasia Api. Ya, saya baca buku itu ditulis oleh Pastor Joseph Lang. Waktu saya kemudian baca buku itu, oh my God, ini wanita ini berubah total. Yang di dalam dikeluarkan luar biasa. Sudah tahu setuju atau tidak, abad ini dipengaruhi oleh wanita ini. Seorang wanita sederhana, meninggal tahun 93. Itu seminggu setelah Lady Di die. Ya dong, 93 kan Lady Di die, ya. Putri Diana meninggal. Itu wanita ini kemudian meninggal seminggu setelah itu. Ya, sebab wanita itu saudara kenal populer namanya adalah Ibu Teresa. Nama aslinya adalah Agnes Gongsa Bojaksiu dari Albania. Wow, setuju atau tidak? Yayasannya sekarang ada di 127 negara di dunia. Mempengaruhi seluruh dunia. Itu waktu dia meninggal. Orang di dunia tangisi dia setahun lamanya. Semua agama tangisin dia. Sampai saya berkata, oh my God. Saya tidak kultuskan dia. Ya, dia ada kelemahan juga. Tapi artinya pengaruh dari dalam. Satu kali ada seorang kaya, super kaya. Mau coba setir yayasannya dia dengan uangnya. Dia kemudian tuding orang ini. Tuhan tidak hanya butuh uang kamu. Tuhan butuh dirimu. Kalau engkau terlibat, nggak hanya uangmu. Tapi dirimu juga dilibatkan. Oh, saya waktu baca. Saudara, dia ketemu dengan beberapa presiden. Ya, dari Eropa, dari Amerika, waktu itu Bill Clinton masih jadi presiden Amerika. Ditunggu di White House, di Gedung Putih. Dia datang, protokoler berkata, Ibu Teresa datang. Semua bangkit berdiri, tepuk tangan sambil menangis. Itu yang shoot itu wartawannya, sampai goyang loh TV-nya. Apa namanya, shootnya goyang. Jadi di TV itu goyang begitu tuh. Dia berkata begini, ada satu hadirat yang betul-betul lain. Tidak terucapkan tapi nyata. Sekali lagi, nggak terucapkan. Makanya saya tarik prinsip Pak Limim. Roh itu tidak kelihatan tapi impact-nya nyata. Saya ulang lagi, roh itu tidak kelihatan tapi dampaknya nyata. Ya, makanya semua kalau lahir dari kemurnian itu lain. Dari dalam itu lain. Ini pendeta Rubin Ong ini penganut Stephen Covey ini kayaknya ya. No, saya baca bukunya Stephen Covey. Ya, 7 Habit, 8 Habit yang terakhir. Dia ngambil prinsip firman semua itu. Loh, saya tanya pada saudara. Manusia itu cara berpakaiannya dari luar ke dalam atau dari dalam keluar? Cara berpakaiannya. Wah, kok saya ditolak di sini nih kayaknya. Manusia itu cara berpakaiannya dari luar ke dalam atau dari dalam keluar? Loh, kok dari dalam keluar? Cara berpakaiannya. Ya dari luar ke dalam. Dari luar ke dalam dong. Saya yang tanya jadi bingung sendiri pertanyaannya. Loh, saudara kan tadi mandi, ngambil pakaian dari luar kan dimasukkan ke dalam. Makanya saya heran saudara menjawab dari dalam keluar gimana itu ya. Iya dong, satu-satunya makhluk, kan tadi saya tanyanya benar kan, cara berpakaiannya. Satu-satunya makhluk di bumi ini yang cara berpakaiannya dari luar ke dalam hanya manusia, satu-satunya. Semua makhluk yang lain, cara berpakaiannya dari dalam keluar, semua yang lain. Misal, domba itu kalau digundulin bulunya, ya dijadikan wool, itu enggak perlu pergi ke toko beli pakaian kan, keluar dari dalam keluar, betul ya? Kalau kita jangan coba-coba, mandi berkata, nanti pasti keluar sendiri, enggak. Saudara nanti disuntik masuk rumah sakit jiwa lagi kan? No, satu-satunya makhluk yang berpakaiannya dari luar ke dalam hanya manusia. Tapi yang saudara setuju atau tidak, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, pakaiannya manusia itu dari dalam keluar. Alkitab berkata, keduanya telanjang tapi tidak malu, because the glory of God itu ada pada mereka. Saya nggak ngomong pakaian fisik, ini soal roh. Loh, manusia itu sebelum jatuh ke dalam dosa, keduanya telanjang tapi tidak malu. Karena apa? Kemuliaan, inside out. Tapi begitu berdosa, langsung berupaya menutupi ketelanjangannya itu dengan apa? Menyemat daun-daun pohon ara. Nah, upaya itulah roh agama. Karena agama adalah upaya manusia membenarkan dirinya di hadapan Tuhan. Makanya teman saya guyon begini, ternyata dosa dan agama hari ulang tahunnya sama,
beda jam. Karena begitu manusia berdosa, berupaya menutupi. Kan banyak orang suka mainnya kesan berupaya, ditutupi dengan penampilan, dengan sepatu, dengan gelar, dengan kedudukan. Semua harus kembali ke sini. Amin Bapak Ibu. Dalam itu paling jujur, tidak bisa ditipu. Kadang kalau ada anak muda tanya begini, Kak Rubin, kalau saya mau usaha ini dosa atau enggak? Loh, rohani atau tidak kan bukan apanya. Rohani atau tidak adalah bagaimananya. Itu kan mulai dari dalam. Kok sedih semua kayaknya saudara ya? Saya memang suka menyedihkan orang. Enggak, saya share begini supaya kita sungguh-sungguh sadar. Udah, enggak ada alasan bagi kita untuk tidak terlibat pelayanan. Coba Bapindo ini jemaat segini, semua terlibat dari dalam keluar untuk melayani. Oh, kota kita akan diberkati. Saya itu enggak terkesima dengan jumlah banyak kalau orangnya enggak terlibat semua. Nanti jadi penonton semua. Ya, kadang-kala saya khotbah begini ini sambil prihatin juga kalau yang saya khotbahin kemudian kita tidak berbuat apa-apa. Buat apa? Saudara punya mesin 50, kalau yang berfungsi hanya 10 mesin. Ya good lah, tapi ya enggak efektif ya. Tapi saudara punya 20 mesin, kalau 20 mesinnya jalan semua. Wah itu 100%. Ya dong. Oh, pengusaha pasti tahu inilah. Ya, itu namanya efektivitas yang luar biasa. Nah, enggak ada alasan bagi kita untuk berkata, saya belum sempurna kok Pak. Munculkan dari dalam. Bangun yang di dalam kuat. Ya, coba kita baca Kolose pasal pertama. Ayat 26 sampai ayat yang ke-27. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan kepada keturunan. Ya, from generation to generation. Tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Siapa saudara? Kita. Katakan kita. Orang-orang kudusnya kita. Apa sih rahasia itu? Kok begitu hebohnya luar biasa. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Gereja mari baca sama-sama 2, 3. Yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Sayang ya LAI menerjemahkannya menurut saya kurang bagus. Bukan salah loh, kurang bagus. Kalau Kristus di tengah-tengah kita, itu misalnya begini, saya di sini, Pak Sukandi di sana, Pak Lim-Lim di sana, Kristusnya di tengah-tengah kita, di luar. Kalau Alkitab bahasa Inggris lebih jelas itu. Saudara yang punya Alkitab bahasa Inggris akan jelas. Which is Christ in you, the hope of glory. Yang punya Alkitab bahasa Inggris pasti sudah tahu itu. Which is Christ in you. Bukan Kristus di tengah-tengah lagi, tapi di dalam kamu. Katakan di dalam. Di dalam. Ya dong. Kata di dalam Tuhan itu kan bahasa aslinya yang suka belajar pasti tahu. Itu adalah entheos. Entheos itu adalah di dalam Tuhan. Dari kata entheos itu muncul satu kata bagus, namanya antusiasme. Orang tidak mungkin bisa antusias kalau dia tidak tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam dia. Ya. Makanya kalau orang tanya begini, Pak Rubin, Kristen itu bentuknya apa? Bentuknya apa saja, yang penting impact-nya dari dalam keluar. Loh kita ini jangan kecanduan bentuk dong, ribut bentuk tidak akan selesai-selesai. Loh saya khotbah di satu gereja di Surabaya Pak, bentuknya letter L, karena memang tanahnya begitu. Jadi kalau saya khotbah di ujung begini, yang sini pendek, yang sana panjang. Sampai gembalanya mau Pak maaf ya Pak, bentuk gereja kita begini. Ya nggak apa-apa Pak, nggak usah ribut bentuk lah. Kalau kita ribut bentuk enggak selesai-selesai. Yang penting impact-nya dan itu harus muncul dari dalam keluar. Sesuatu yang dari dalam itu jujur loh saudara. Tapi itu butuh perenungan, butuh sebuah ketenangan. Makanya tadi saya katakan to begin under, to begin quietly. Dari dalam sebuah ketenangan yang kuat. Saudara kalau baca kitab Mazmur ya, pasti saudara menemukan kata yang disebut Sela. Pernah baca ya kata Sela ya? Itu ditulis di kitab Mazmur kurang lebih 70 kali. Di kitab Habakuk kata Sela itu ditulis 4 kali. Sesuatu yang ditulis berulang-ulang berarti sangat penting. Ya dong, kalau diulang-ulang kan penting. Makanya ada kitab namanya kitab ulangan. Ya kan? Oh, baca firman itu harus diulang-ulang. Ya,
apa tuh namanya? Kontemplasinya harus diulang-ulang. Yang suka baca buku, carilah buku, agak susah carinya. Judulnya adalah Jerome Becomes a Genius. Jerome itu nama orang, Jerome Becomes a Genius. Isinya adalah begini, kenapa otak orang Yahudi cerdas? Itu buku bagus itu. Yang muda-muda baca buku itu tuh ya. Saudara setuju atau tidak kalau saya sodorkan nama orang-orang ini Jewish, Yahudi, dan pengaruhnya luar biasa. Steve Jobs, Apple Company, CEO-nya Apple Company, Jewish. Oh iya, sekarang pengaruhnya luar biasa. iPod, iPad, ya, yang ada di tangan saudara, iPhone, mungkin iTouch atau apalah, saya nggak tahu lah. Itu yang di tangan saudara itu tangan dinginnya dia tuh. Apple yang tadinya turun jadi naik. Steven Spielberg, itu orang Yahudi. Oh iya, filmnya bermutu. Nggak pernah dia bikin film bercinta dalam kuburan, nggak ada itu. Masa Steven Spielberg bikin film begitu tuh ya. Terus kemudian George Soros. Kemudian siapa lagi? David Beckham. Jewish. John D. Rockefeller. Siapa lagi? Penciptanya Facebook itu. Mark siapa itu? Jewish. Ya siapalah itu. Belakangnya konsonannya terlalu banyak jadi pusing juga itu ya. Kemudian Alan Greenspan. Mantan gubernur Federal Reserve-nya Amerika. Gubernur banknya Amerika. Jewish. Yuk coba sodorkan. Einstein. Coba siapa lagi? Tulkiem bukan kayaknya. No, ini orang pengaruhnya betul-betul luar biasa. Memang mereka bangsa pilihan. Tapi yang saya terkejut, buku itu ilmiah, tapi ada rohaninya. Mereka ngomong gini, karena orang Yahudi itu menyembah Tuhan yang tidak kelihatan, makanya kreatif. Kalau menyembah berhala itu pragmatis karena sudah disodorkan bentuknya. Loh keren itu jawaban luar biasa. Tapi yang berikutnya, mereka itu kalau belajar berulang-ulang. Diulang-ulang, direnungkan betul-betul. Sela itu. Karena sela itu sebetulnya adalah perenungan tajam. Sela itu adalah begini, engkau sudah terlalu capek. Ini waktunya bersandarlah dengan tenang di dada Bapa surgawimu. Itu sela. Ya kan? Sayang sih sekarang ini orang takut sela. Makanya orang kalau merenung tajam dalam, dimulai dari dalam. Wih, itu luar biasa. Saya tuh kalau baca buku-buku kuno itu suka loh. Buku-buku klasik itu bagusnya apa? Vocabnya dalam, bahasa sastranya kuat, kemudian purpose-nya hebat. Semuanya luar biasa karena memang lahir dari sebuah perenungan yang ada di dalam yang kuat. Ini pun buku perenungan dalam yang tidak terkalahkan oleh siapapun. Amin saudara? Oh kekayaannya ada di sini. Kalau orang tanya, Pak Rubin kok bisa jadi pengkhotbah? Sekolah Alkitab kah? Enggak loh. No, bukan kemudian saya enggak sekolah sembarangan dan sekolah sembarangan. No, saya belajar Alkitab, ikut crash program, tapi saya enggak sekolah Alkitab dulu. Saya sekolah ekonomi. Karena saya dulu pengen jadi ahli keuangan. Karena saya pikir pendeta dulu, sampai tante saya ngomong ini, jangan jadi pendeta kamu. Ya, nanti mati makan kerikil. Sepanjang saya pelayanan, saya enggak pernah ketemu loh. Ada pendeta tiba-tiba mati setelah diotopsi perutnya, banyak kerikil di dalamnya. Enggak. Malah pendeta mati karena kolesterol terlalu tinggi. Diajakin makan terus karena full gospel business. No. Enggak, artinya wow, waktu kemudian saya kemudian belajar merenungkan baik-baik. Waduh, dahsyat. Makanya yang di dalam ini harus dieksplor dengan kuat. Tinggal tenang dalam Tuhan. Ada harta di sini. Halo Bapak Ibu? Pria itu kalau sininya pulih, oh top. Istri pasti anak-anak bangganya luar biasa. Istri itu kalau ininya kuat. Itu bahasa Jermannya keren. Setan ora doyan, demit orang dulet. Itu bahasa Jawa lagi. Maksudnya begini, setan tidak akan macam-macam. Gigi geraham saya pernah masalah. Keropos permukaan, tapi akarnya dalam. Harus dicabut sama dokter. Nah yang paling gak enak, 1,5 jam belum lepas-lepas. Dokternya tiba-tiba ngomong begini, Pak jangan khawatir, saya akan kerahkan semua kemampuan dokter saya. Saya langsung nyembah Tuhan loh saudara. Itu kan bahasa serius itu. Tapi kemudian mendekati 2 jam lepas loh. Dia ngomong begini, Bapak punya gigi, keropos di permukaan. Tapi akarnya dalam, makanya susah dicabut. Dari situ saya dapat pelajaran rohani. Orang itu kalau dalam ininya, susah diruntuhkan. Yang percaya katakan. Yang di dalam ada kekayaan.
ada harta yang luar biasa. Amin, saudara? Oh ya. Saya satu sekali Pak Limli diceritain teman saya Pak. Pelayanan pemulung. Ada kira-kira 300 pemulung. Tapi enggak ikut-ikutan loh. Tuhan panggil memang ya. Jangan pelayanan karena ikut-ikutan bahaya. Oh lagi trennya pelayanan narkoba. Jangan. Itu harus mulai muncul dari dalam. Makanya kalau melakukan sesuatu enggak feel free, itu paling bahaya. Harus dimulai dari dalam. Gereja ini Tuhan taruh apa, lakukan saja. Enggak usah ikut-ikutan tren. Jangan lata-lata lah. Ya, karena Tuhan pasti akan taruh. Ya mungkin lewat gembala, lewat pendoa, bisa saja lewat siapa saja. Tapi pasti ada spesifikasi apa. Itu harus dideteksi itu dari dalam. Makanya saya selalu berkata begini, konsultasi selalu dari dalam. Kalau ada apa-apa, konsultasi dulu dari dalam. Sebab roh Tuhan diam di dalam kita. Amin Bapak Ibu? Ya dong, dia berdiam bersama kita kok 24 jam. Nah ini pelayanan pemulung 300 orang kira-kira. Tapi tidak mengagamakan Kristen. Yang penting dari dalam keluar, diberkati. Satu kali, pemimpinnya pemulung ini seorang om-om Chinese, Tionghoa. Jadi pemimpinnya di situ, satu om Chinese. Itu dihormati di kalangan pemulung, karena baik memang. Nah om ini bertobat akhirnya, dari kepercayaan lama bertobat. Cuman dia nggak juga ngajak yang lain untuk ikut-ikutan, biar melihat saja. Ya, karena kekristenan kan gaya hidup, orang akan melihat dan kemudian mereka akan berkata bahwa Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Amin Bapak Ibu. Ya ada waktunya kita sampaikan. Kalau memang Tuhan sudah katakan sampaikan. Nah kemudian satu kali om ini meninggal. Dilayani dengan cepat oleh teman-teman saya ini. Tim. Ini hartanya tidak seberapa. Kemampuan keuangan mereka biasa saja. Tapi hatinya begitu luar biasa. Om ini dilayani. Pemulung pada nangis semua itu. Petinya terbaik, jasnya terbaik. Bahkan pelayanan di kuburannya pun terbaik. Saya lihat gereja sungguh-sungguh atau tidak itu dilihat waktu melayani orang mati, orang biasa. Itu ketahuan itu ya. Ini dilayani terbaik, tim present worship-nya terbaik, khotbahnya juga bagus luar biasa. Kemudian kasih roti dan sebagainya. Selesai pemakaman itu, satu perwakilan pemulung bukan anak Tuhan. Ngomong begini sama orang ini, sama tim teman-teman kita. Dia berkata, terima kasih Pak ya. Kita itu dari dulu coba lihat, kalian ini sungguh-sungguh atau tidak. Ternyata kalian luar biasa. Jadi Yesus yang kalian sampaikan itu bukan Yesus sejarah. Itu memang Yesus yang hidup betul-betul luar biasa. Nah, tapi kata berikutnya yang mengejutkan teman saya ngomong, terima kasih ya Pak. Karena minimal dari kami ini mati tidak seperti binatang. Bapak dan tim memanusiakan kami. Oh beberapa sudah dibaptis kan. Saya waktu dengar ini, wow. Bukan fasilitas, bukan soal duit. Dari dalam enggak? Karena Tuhan kita berdaulat atas kebutuhan. Saya pelayanan di generasi hampir 20 tahun ini. Dan Tuhan enggak pernah tinggalkan. Saya paling anti minta orang. Apalagi khotbah yang enggak menyindir-nyindir supaya orang bantu gitu. Tapi saya belajar dalam hidup ini. Kalau kita dari dalam benar, Tuhan cukupkan semua aspek. Bahkan yang kita tidak harapkan Tuhan munculkan loh dengan cara luar biasa. Oh tantangannya tidak gampang. Makanya sebagai gereja tidak perlu takut. Di tengah tekanan seperti apapun. Yang penting hati ini tetap murni. Memberi yang terbaik buat Tuhan. Kata yang kedua. Saya akan segera cepat selesai. Kata yang kedua. Ya lambat-lambat sedikit nggak apa-apa lah Pak ya. Karena setelah ini kita akan makan bersama kan. Cuman bayar sendiri-sendiri. Maksudnya kan, jamnya makan bersama, tapi sendiri-sendiri ya. Nggak habis ini saya juga harus mesti ada meeting dengan teman-teman tim. Saya mesti ada meeting di satu tempat ya. Kita akan adakan beberapa hal. Oke, kata kedua. Kata itu adalah talenta. Katakan talenta Bapak Ibu. Mungkin dimunculkan ayat 15 multimedia. Kalau nggak salah itu di ayat 15 ya. 25, Matius 25 tadi ya. Ayat yang ke-15. Nah talenta itu apa sebetulnya? Nah saya selidiki. Nah, itu ya. Masing-masing diberikan 2 talenta ya. 1 menurut ability-nya, kesanggupannya. Tuhan itu kalau memberi memang enggak kemudian pilih-pilih kasih, no. Karena dia melihat kesanggupan. Nah yang kedua, kata talenta itu ternyata huruf harafiahnya. Nah saya kembali ke huruf harafiahnya. Itu ternyata ditulis dengan kata bagus banget, yaitu be driven. Apa tuh? Be driven apa sih? Menggerakkan ya, digerakkan ya, to bring forth, mengeluarkan sesuatu. Kata kuncinya sebetulnya move,
bergerak. Ya, move itu. Jadi harta yang ada pada kita supaya jadi talenta itu harus digerakkan. Ya, jadi harus digerakkan, itu kata kuncinya itu tuh. Untuk kemudian dikeluarkan sesuatu, to bring forth. Jadi ternyata harta yang ada pada kita, yang kepercayaan tadi, itu waktu ada pada kita, itu harus kita gerakkan supaya jadi talenta. Jadi intinya talenta itu sebetulnya begini, apa yang Tuhan percayakan pada kita waktu kita gerakkan, nah itu talenta ternyata. Saya dulu pikir talenta itu posisi dulu, saya dulu pikir talenta itu adalah fasilitas dulu. Enggak, ternyata apa yang ada pada kita waktu digerakkan, nah itulah talenta. Sayang sih ya, banyak orang itu sekarang gampang tergerak, tapi susah bergerak. Itu namanya panas dalam. Ya dong, tergerak tapi kalau enggak bergerak itu ya panas dalam itu. Memang betul orang ngomong begini, Pak, tapi kalau bergerak itu kan harganya enggak gampang. Ya betul, siapa bilang gampang? Waktu kita bergerak, kadangkala terjadi benturan loh, kadangkala terjadi tabrakan. Tapi jangan putus asa, teruslah bergerak. Karena saya yakin begini, kalau kita bergerak, bagian Tuhan yang akan terus mensupport semua area kita. Amin. Coba Bapak Ibu lihat sama-sama kitab Mazmur 37 sebentar. Mazmur pasal 37. Kalau enggak salah ayat yang sebentar. Tiba-tiba ayat ini nyangkut di pikiran saya. Saya harap saya enggak salah ayat ya. Mazmur 37. Bapak Ibu boleh lihat mungkin ayat 23. Nah, saya dorong saudara untuk kita bergerak, memang harus ada kata kunci yang jangan kita lupakan, namanya belas kasihan. Ya, ini yang harus jadi passion kita yang luar biasa. Yang suka membaca, ditutup dulu nanti kita baca. Saya akan baca nanti Mazmur pasal 37. Saudara kalau baca perumpamaan anak yang terhilang di Lukas 15 ya, si bungsu dan si sulung. Menurut saudara, dari dua-duanya ini, yang hilang yang mana saudara? Hah? Ayo, jawaban salah tidak mempengaruhi keselamatan. Enggak, yang hilang yang mana? Kemudian salah masuk neraka, enggak dong, kita sharing saja. Yang hilang yang mana menurut saudara? Hah? Loh, si bungsu dan si sulung yang hilang yang mana? Si bungsu ya. Ya betul, bungsu hilang. Tapi yang parah si sulung. Karena sulung itu hilang di dalam rumah bapaknya. Roh, saya ngomong spirit ya. Sebab ini, sulung itu ada di rumah bapaknya, tapi terhilang hubungannya. Dia kan waktu adiknya kembali, dia marah loh. Kemudian dia ngomong begini, Pak, bertahun-tahun saya kerja dengan papa. Tapi tidak pernah satu ekor kambing pun saya ambil untuk pesta dengan teman-teman. Itu yang namanya orang yang terhilang hubungan dengan bapaknya. Jadi ternyata sulung itu bekerja demi upah, bukan demi kehormatan bapaknya. Tapi yang saya kagum dari si bungsu salah. Ya kita semua kayak si bungsu lah, pernah salah, buang-buang anugerah ya Pak ya. Kita semua kan pernah begitu tuh, kadang gak taat. Tapi passionnya dia, itu yang menggerakkan dia untuk kembali kepada bapaknya. Sampai dia ngomong, dia kembali ke bapaknya bukan soal harta, tapi soal kerinduan persekutuan rumah bapaknya. Itu yang menggerakkan dia. Sampai dia ngomong gini, kalaupun nanti papa itu jadikan aku budak, enggak peduli. Yang penting aku ada dalam rumah papa kembali. Itu saya waktu baca si bungsu, oh my God, sulung itu yang parah. Terhilang di rumah bapaknya, bersama bapaknya. Tapi kerja ternyata demi upah. Kita seharusnya kerja bukan buat upah dong. Kita melayani karena kehormatan Bapak kita. Tapi juga begini, kita melayani karena Bapak kita memberi warisan yang terbaik. Hah? Amin Bapak Ibu? Waduh, saya waktu kemudian renungkan ini baik-baik, passion itu jangan sampai hilang. Makanya harta yang ada pada kita waktu digerakkan dengan belas kasihan. Luar biasa. Nah belas kasihan itu bukan perasaan. Belas kasihan itu adalah begini, kemampuan dari Tuhan menggerakkan kita. Untuk kita bisa mengikuti apa yang Tuhan mau. Satu kali teman saya lagi khotbah, Pak Ibu ya, khotbah di gereja yang panjang sekali. Gereja model zaman dulu itu gedungnya Pak ya, kan panjang banget. Nah kursinya itu dari kursi jati, yang satu deret itu tuh ya. Wih, itu kalau kecepit langsung nangis pasti itu ya.
Karena berat-berat kan kursi. Saya dulu pernah bantu gereja seperti itu. Itu kalau ngepel, panjangnya luar biasa. Saya dulu pelayanan awalnya begitu tuh. Gelar-gelar tiker, ngepel, angkutin sound system ini kira-kira 6-7 tahun loh saya. Oh ya, makanya pundak saya ini agak keker ngangkutin terus itu. Doa pagi, jam 4 pagi bangun. Kalau nggak bangun dimaki-maki sama gembalanya. Itu pembentukan luar biasa. Saya ngalami itu, yang model-model begitu tuh. Zaman-zaman lama. Itu panjangnya luar biasa. Nah, gembalanya duduk di atas. Biasanya ada 3 kursi kan. Kursi tamu, kursi gembala, satunya kosong. Ya mungkin buat Tuhan kali ya. Maksudnya ada 3 begitu. Kursi 1 kosong. Nah kemudian waktu teman saya lagi khotbah, mimbarnya tinggi. Jadi orang yang kalau duduk begini sambil begini nih, mimbarnya tinggi. Waktu teman saya lagi khotbah, nah ini yang luar biasa Bapak Ibu. Mendadak sontak, ujuk-ujuk, tiba-tiba. Saya suka kata profetik itu, mendadak sontak, ujuk-ujuk, tiba-tiba. Suddenly, seketika itu juga. Bahasa Jermannya lebih keren, makjegagik. Nah itu bahasa Jawa itu. Waktu teman saya lagi khotbah, tiba-tiba ada ibu yang datang dari belakang, maju ke depan sambil merintih. Pak, sakit Pak, tolong Pak, sakit. Loh. Gembalanya langsung kasih kode pada pengurus-pengurus di belakang untuk ambil ibu itu masukkan ke ruang doa, dilayani. Ibu itu terus datang ke mimbar. Itu teman saya langsung menangkap, ada gerakan di dalam ini. Tuhan ngomong begini, jangan di stop, biarkan dia maju. Nah maksudnya nanti luar biasa Bapak Ibu. Makanya ya, kalau kita tidak bergerak, ya pemusik naik adalah tanda profetik, saya harus turun. Kalau ada yang naik kan harus ada yang turun lagi ya. Jadi mereka mau naik, saya harus turun kan. Jadi saya serahkan panggung ini ke mereka sebentar. No, sebentar lah ya. 5 menit lagi saya selesai, saya janji. Oke, kembali ke sini. Bapak Ibu tahu, tiba-tiba itu ibu ini maju ke depan. Orang merintih, orang lagi khotbah maju ke depan, berarti sakit. Teman saya turun, teman saya ngomong sama omnya, om gak apa-apa, saya turun. Dia baru khotbah 5 menit, turun ke bawah. Begitu dilihat wajahnya, aduh, ternyata usianya masih muda, karena sakitnya berat jadi kayak orang tua. Itu ibu itu kurus sekali. Ya, orang Surabaya ngomong kurus nemen kurus, maksudnya kurus betul. Pak Arianto tahu lah kalau kata nemen itu ya, orang Lasem tahu itu. Kurus nemen. Teman saya mau apain orang ini? Ternyata ini yang ada di dalam digerakkan. Makanya saya beritahu pada saya, yang di dalam ini jangan ditahan. Kalau Tuhan berkata move, bergerak. Gereja kalau tidak bergerak lagi, nanti jadi monumen. Movement itu kan begitu tuh, ngalir. Saudara setuju atau tidak, kita tidak bisa ada di sungai yang sama di hari yang berbeda. Saya ulangi, kita tidak mungkin ada di sungai yang sama di hari yang berbeda. Saya ulangi lagi, kita tidak mungkin bisa ada di sungai yang sama di hari yang berbeda. Walaupun saudara ada di sungai yang sama, alirannya sudah berbeda. Mengalir terus, kan sungai begitu. Menangkap ya saudara? Saudara tahu apa yang terjadi? Teman saya angkat tangan. Mendadak itu compassion turun pada teman saya. Nyembah Tuhan. Itu ibu itu diajak nyembah. Itu jemaat diam semua. Tapi hadirat Tuhan luar biasa. Waktu ibu ini dijamah teman saya, dijamah betul. Pelan-pelan lah. Walau begini langsung geblak. Wong kurus banget dijamah pelan-pelan. Wih, berubah luar biasa. Dia nyembah glosolalia. Glosolalia itu bahasa roh itu. Ya, berglosolalia. Dia nyembah dalam bahasa roh. Saudara tahu yang terjadi ini? Itu gereja tidak pernah mengalami lawatan. Tapi hari itu, wih, semua orang di kursi jatuh rebah semua dari depan sampai belakang. Yang mau cerai dipulihkan, yang sakit disembuhkan. Ternyata lawatannya memang triggernya di ibu ini. Tapi ternyata alirannya seperti air bah yang menyapu tidak bisa ditahan. Teman saya waktu tengok ke belakang kaget, kok pendetanya hilang. Teman saya langsung berpikir, second coming kah ini, pengangkatan kah? Ternyata itu pendeta, udah rebuah, nangis semua. Air mata, air hidung, air kuping mengalir semua. Rebuat jatuh. Itu pendeta setelah khotbah itu selesai. Itu ibadah berjam-jam. Dia ngomong begini, bertahun-tahun saya pelayanan. Saya itu seperti tanah gersang yang tidak pernah dihujani. Saya hanya tampil melakukan tugas kewajiban agama saya. Hari itu dilawat Tuhan. Saya kemudian tahu, itu kuasa menggerakkan.
itu ada pada kita. Ayat 32. Kita selesai dengan satu kata lagi. Setelah ini kita berdoa. Yuk baca sama-sama. Ayat 23 maaf. Mazmur 37. 2, 3. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apa itu? Move. Bergerak. Langkah pertama bagian kita. Yang setuju katakan amin. Langkah kedua bagian Tuhan. Ya. Oke, yang kiri juga sudah naik. Makin diteguhkan lagi. Saya berharap Pak Sukandi tidak naik saja. Oke, saya akan tutup dengan kata yang ketiga. Kata yang ketiga namanya kesanggupan. Katakan kesanggupan Bapak Ibu. Nah kata itu yang punya catatan dengan cepat boleh dicatat. Itu berasal dari kata namanya dunamos. Katakan dunamos. Kesanggupan bukan datang dari kita. Tapi datang dari siapa? Tuhan. Dari situ muncul kata bagus banget. The miraculous power. Kuasa keajaiban. Kita tidak mampu tapi Tuhan mampu. Boleh ayat terakhir ya? Saya segera tutup. Pak Lilmi tidak apa-apa ya, saya segera tutup habis ini ya. Ulangan pasal 8. Kalau gembalanya mengangguk berarti masih aman saya ya. Oke. Ulangan pasal 8. Ya jarang ketemu ya, sedikit panjang gak berdosa lah ya. Ulangan pasal yang ke berapa? 8. Saya akan tutup dengan ayat ini. Semua katakan kita tidak mampu. Yuk, kita tidak mampu. Tapi Tuhan punya kemampuan. Amin. Makanya saudara tidak perlu seperti yang punya 1 talenta tadi, menggali lubang tapi parahnya begini, Tuhan itu Tuhan yang jahat, menuai di mana Tuhan tidak menanam. Langsung Tuhan yang kamu itu hamba yang jahat dan malas. Saya kaget loh, kata malas di situ tidak ditulis dengan kata lazy sebetulnya, tapi ditulis dengan kata delay. Delay itu adalah orang yang suka menunda. Bergerak, tidak pernah bergerak, nunda lagi. Nanti. Wah ngeri. Makanya kalau Tuhan perintahkan bergerak saja. Sudah bagian berikutnya Tuhan yang akan tolong. Tuhan perintahkan loh, bukan karena kita menggerak-gerakkan ya, tapi Tuhan perintahkan. Kemudian yang saya agak terkejut lagi, saya kan kalau suka baca Alkitab selalu bertanya, loh 1 dipulangkan 1 kan imbas nggak utang. Tapi ternyata Tuhan kasih pengertian begini, kesetiaan itu bukan statis dan pasif. Kesetiaan itu harus menghasilkan sesuatu. Makanya jangan bangga kalau sudah aktif di gereja tapi nggak bikin apa-apa. Nah itu nanti kayak hamba yang punya 1 talenta itu. Loh setia, tapi ternyata kamu jahat dan malas. Makanya semua harus bergerak. Amin. Oh iya dong, jangan yang melayani hanya orang-orang yang ada di depan saja. Semua kita sebagai tubuh Kristus yang luar biasa. Kita tutup dengan ayat ini. Ayat 18. Ini the miraculous power ya, kuasa keajaiban, ability, kemampuan datang dari Tuhan. Dunamos. Baca ayat 18, ulangan pasal 8. Oke. Mari baca 2-3. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. The power to get wealth. Saya suka kata itu. Kuasa kekuatan untuk menghasilkan kekayaan. Ability-nya dari Tuhan. Dengan maksud, baca sama-sama jemaat Tuhan, meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Seperti sekarang ini. God bless you all. 3 hal ini saya sodorkan buat saudara. Harta ada pada kita. Yang setuju katakan amin. Talenta adalah waktu harta digerakkan. Tapi bukan dengan kekuatan kita. Kekuatan Tuhan. Tuhan memberkati saudara.